Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat HKBP Perumna Simalingkar mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-soraklah bagi namanya dengan nyanyian mazmur. Hari ini Tuhan datang melawat umat-Nya. Marilah kita sembah Dia dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 38 ayat 1 dan ayat 3, Paruak Maharbangani.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih-Mu, setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1 dan 3, Sangap di Jehovah. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat 10 dan ayat 11. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera,
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 167 ayat 1 dan ayat 2, Martua Dona Marhaposan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkaulah Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan, yang membela kami pada masa peperangan dan dari segala kesusahan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu, memohon kemurahan dan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 41 ayat 2 dan ayat 6, Parripeni Tuhata.
Firman Tuhan yang menjadi epistel dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis di Lukas 12 ayat 35 sampai dengan ayat 40. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 43 ayat 1 dan 2, Padiri Rohamuna. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Jemaat yang terkasih, kita mendengarkan warta jemaat pada Minggu Advent pertama tanggal 29 November 2020. Topik minggu kita nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Panurirangon taringo tu haroroni Raja ni hamuliaon. Warta pertama, ibadah minggu dan pertangyangan wek. Dengan berakhirnya tahun gerejawi dan kita telah memasuki minggu-minggu Advent, maka berakhir pula ibadah pertangyangan wek yang selama ini kita lakukan di rumah masing-masing. Untuk ibadah minggu, kita masih melaksanakannya di rumah masing-masing melalui channel YouTube dan kertas acara yang dibagikan ke setiap keluarga. Warta kedua, warta perkawinan. Warta kedua, yang pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan Julpan Subrata Sihaloho, putra Bapak Wilson Sihaloho almarhum, Ibu Asdaniwati Borusia Lagan dari Jalan Cengkeh 3 nomor 58 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat GMI Immanuel Simalingkar, Resort Simalingkar, dengan Dini Aprianti Boru Simanungkalit, putri Bapak G Simanungkalit, Ibu T Boru Tampu Bolon, dari Jalan Cengkeh 7 nomor 9 WEK 3, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Gereja GMI Immanuel Simalingkar, Resort Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, akan menerima pemberkatan perkawinan Sunggul Situmorang SH, putra Bapak Marlon Situmorang, Ibu Lasta Pesta Ria Boru Sihombing, dari Gang Makmur Pangkalan Kerinci Riau, anggota jemaat HKBP Maduma Resort Agape, dengan Pemik Teresia Roslini Boru Sihombing SH, putri Bapak Kompol Purnawirawan L Sihombing almarhum, Ibu L Boru Buang Manalu SH, dari Jalan Bawang 4 nomor 24 WEK 6, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Gereja HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci Riau. Kiranya Tuhan memberkati. Warta ketiga, pemberian cenderamata ulos. Hari Kamis tanggal 26 November 2020, majelis telah menyerahkan ulos cenderamata kepada Bapak Liksan Simajuntak Opu Bildoli dari Jalan Rotan nomor 5 WEK 12. Atas berkat Tuhan dikaruniakan umur 70 tahun. Kiranya Tuhan menambahkan berkat kesehatan dan sukacita di tengah-tengah keluarga. Warta keempat, bersatu melawan COVID-19. Sesuai dengan anjuran pemerintah Republik Indonesia kepada seluruh warga negara Indonesia, termasuk warga gereja, maka untuk meminimalisasi pandemi COVID-19 diperlukan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab bersama untuk senantiasa bersatu
melawan COVID-19 dengan cara A. Senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. B. Rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. C. Selalu memakai masker jika keluar rumah. D. Menjaga social distancing atau jaga jarak dan menghindari kerumunan massa. Warta kelima, jemaat sakit Nyonya Situa LH Pasaribu Boru Luban Tobing dari WEK 4 sudah pulang dari rumah sakit. Demikian warta jemaat di minggu ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas kasih karunia Tuhan yang masih tetap menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan dan semua aktivitas kami yang dapat kami lakukan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di semua aktivitas kami selama seminggu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kegiatan-kegiatan kami, seluruh pelayanan-pelayanan kami yang telah kami lakukan. Biarlah itu Tuhan untuk membawa kesukaan buat seluruh jemaat-Mu dan menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami mau melaksanakan kegiatan-kegiatan kami. Biarlah itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kami kesatuan hati para haladomu, memberikan kesukaan buat seluruh jemaat-Mu, sehingga hal-hal apa yang kami kerjakan, hal-hal apa yang akan kami lakukan, biarlah itu Tuhan untuk menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami mau berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu di HKBP Perumnas Simalingkar. Kami berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan buat Inang Sintua, Nyonya Sintua LH Pasaribu, buat ibu kami Nyonya Sintua TMH Purba Boru Hutagalung, dan semua Tuhan anggota jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila mana mereka terbaring di rumah Tuhan, biarlah Tuhan yang melawat mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Bila mana ada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, kami juga berdoa buat Tuhan agar mereka Tuhan lawat Tuhan, agar mereka dapat kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu yang mungkin saat ini mereka di dalam kemalangan. Kami mendengarkan berita Tuhan bahwa menantu dari ibu kami Opu Erni Sinaga, yaitu Pandita Demak Simajuntak Direktur STGH, yang pada hari yang lalu Tuhan telah panggil ke sisi-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga Tuhan, agar Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, agar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, para anak-Mu Tuhan yang akan melangsungkan perkawinan, pernikahan. Biarlah mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar mereka menjadi warga yang baik di gereja-Mu, agar mereka dapat menjalani pernikahan mereka dengan takut akan Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Bapa buat para anak-anak Tuhan, para jemaat-Mu, anak-anak kami yang di dalam pendidikan, mulai dari PAUD, SD sampai dengan perguruan tinggi. Kami serahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan Tuhan.
Berikan Tuhan kerajinan dan keseriusan untuk belajar bagi anak-anak kami, terutama Tuhan di masa-masa pandemi ini. Mereka harus belajar dari rumah masing-masing. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka anak-anak kami yang berada di rumahnya, ataupun bagi mereka anak-anak kami yang jauh dari orang tuanya, kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan memberkati para guru, agar para pendidik ini Tuhan tetap sabar untuk mengajar, memberikan pendidikan kepada para generasi muda. Berkati juga Tuhan para orang tua yang harus mereka mengajari anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Berikan mereka Tuhan kesabaran, berikan Tuhan mereka kebijaksanaan, sehingga anak-anak mereka dapat dibawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat para orang tua kami, jemaat-Mu di HKBP Perumnas Simalingkar ini yang telah lanjut usia. Kami berdoa buat mereka Tuhan, agar mereka dapat tetap semangat di dalam kehidupan. Tuhan berikan mereka Tuhan, agar mereka dapat tetap kuat untuk menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami mendoakan saudara kami, amang kami El Majuntak Opu Bildoli, yang telah menerima ulos sukacita cenderamata dari gereja-Mu Tuhan. Biarlah melalui acara kami ini, orang tua kami dapat bersuka cita, dapat lebih semangat untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Kami berdoa buat keluarga mereka agar tetap bersujud di hadapan-Mu untuk menyerahkan kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa buat pemerintah kami. Berikan kebijaksanaan Tuhan, dari pemerintah yang paling tinggi sampai dengan pemerintah yang paling rendah. Berikan Tuhan kebijaksanaan, berikan Tuhan kesatuan hati bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk dapat terus melangsungkan pemerintahan, memberikan damai sejahtera buat seluruh rakyat kami, rakyat Indonesia. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan untuk penanganan ekonomi dan kesejahteraan para umat-Mu, rakyat seluruh bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang oleh karena pandemi COVID-19 ini, banyak para generasi muda, para pekerja yang terpaksa harus berhenti bekerja dan saat ini di dalam pengangguran. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar mereka juga dapat melakukan sesuatu untuk melangsungkan kehidupan di dalam negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa buat para pimpinan gereja kami, terutama Tuhan gereja-Mu HKBP yang dalam waktu dekat akan melangsungkan Sinode Godang di tanggal 10 sampai dengan 13 Desember 2020. Kami tidak tahu Tuhan, dengan pandemi COVID-19 ini, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan masih tetap menyertai kami, akan memberikan yang terbaik buat acara Sinode Godang ini. Kami percaya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh para sinodisten yang akan memilih para pemimpin kami untuk periode 2020 sampai dengan 2024, agar mereka Tuhan berikan kebijaksanaan untuk dapat memilih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyempurnakan seluruh persiapan-persiapan agar Sinode Godang ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat menghasilkan yang terbaik
buat gerejamu HKBP. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh para jemaatmu dimanapun mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, agar mereka tetap dalam bersuka cita untuk menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan mau mendengarkan sabdamu yang akan dilayankan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan seluruh jemaat-Mu untuk dapat mendengar dan dapat memahami khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami bersujud Tuhan di hadapan-Mu, agar kami dapat dilepaskan dari mara bahaya yang telah kami jalani. Pandemi COVID-19 ini, kami tidak tahu Tuhan kapan akan berakhir. Tapi kami percaya di dalam apapun kondisi kami, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap memberikan kami yang terbaik bila kami tetap lekat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang di dalam dosa. Ampuni kami Tuhan. Hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak datang ke hadapan Tuhan, agar kami dapat menerima segala berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Allah dilihat Tuhan todope di hari kinadenggan di hita terlemu bima di amang nong majalo umur 70 tahun di tikion pasu-pasu ni Tuhan do yamang las rohatta las rohamuna las rohani huriyai songon tadalas ni huriyai di pasahat huria do tuamang songon dan sendera mata ulus na gajang rabuna saya gajang ma umur ni amang siano tujuloon jala malumah kasai ni amang dong di jalo amang ulus sian huriaon songon ipe huria mah pasatan uluson alayang gon namang uluston ni amang Tuhan di batado ala ni amang di dokodo di buku huriai etap ni 70 tahun do di pasahat Tuhan umur ni kita alai lewat nai amang hangaluton do halo jaon nunga di pasahat Tuhan ni esong dia pe perasaan nyamang di kesehatan nyamang pasahat matu Tuhan ibana do naboi mangapuli do mangarion akah malum ni sahid songoni mahatas cia kuria saya Tuhan tama masu amang songinang keluarga asa sabar lau mangurus amang unatena songoni pehatan namin cia kuria Tuhan memberkati. Iya, manabai hatani sian seksi sosial nakingan tu amang sima juta di son las rohata di bagasa tikion boy amang macalo ulos songot tadani las ni rohani huriata di basa-basa na cinalo ni amang ima umur 70 tahun di bagasa tikion nanggia ma tujulan yarion margugo amang bolong aka sahid di pasu-pasu tu hatama ka pangubation na cinalo ni amang molo dilehot tu hatta umur nagacang di amang tong ma di bagasan hai pason laho menikmati aka pasu-pasu ni tu hatta dope tujulan yaron ima amang naboi di patu pahuriata songota dani hamolation ni rohata madok moliate tu hatai didenggan basa na pinasaan na di tonga-tonga ni ruas ni huriata tuhatama nama masu-masu tuhatama namang gonggom mangaramoti nguluni amang soni nak sude keluarga inang dison nangaka yanakon pinopar saluhut na utima Debale Januari 12
Wek 12 bersukacita alasada setonga-tongani ruas majalo pasu-pasu na balga satu hatta gok umur nilai 70 tahun, umur yang luar biasa ledah. Wek 12 pasahaton habidi selamat ulang tahun tuamang El Simajutak opubil akka hangaluton pasti ro halu jaon pasti ikor ro. Hal ini keluarga komersiap amang Simajutak pe opubil doli harus bersiap untuk itu, tapi harus semangat ya, semangat yang harus tetap semangat itu. Gitar jangan dilupakan, gitaris Kur Ama Emmanuel AKBP Rumah Simalingkar masih pengen le setelah pandemi ikon mar gitar dope lai mo sete so nima pinasahat di pasu-pasu tuhatta ma umur nagajang di pasu-pasu tuhatta masaluh na keluarga horosma. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ruas bahwa saya telah ikut mengikuti acara ke-70 tahun saya. Terima kasih semua buat saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1 dan 3 Sadagoar na umuli sekaligus persembahan pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita dalam minggu kita hari ini, yaitu minggu Advent yang pertama,
tertulis di kitab Mazmur pasal 24 dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya ketika kita akan kedatangan tamu atau ingin bertemu dengan seseorang yang terhormat, pasti persiapan yang kita lakukan tidak asal-asalan. Persiapan yang kita lakukan tidak seadanya saja, tetapi akan kita lakukan sebaik mungkin, dan bukan hanya dari luar diri kita saja yang kita persiapkan. Misalnya pakaian kita, menu yang akan kita sajikan ketika kita menjamu dia, tetapi juga dari dalam diri kita, misalnya suasana hati, sikap, dan mimik kita, sehingga tamu yang datang atau orang yang bertemu dengan kita merasa sukacita, karena persiapan yang kita lakukan itu membuat dia merasa dihargai dan dikasihi. Persiapan yang matang dan dengan sebaik mungkin tentu tidak hanya kepada manusia itu kita lakukan. Itu sangat perlu dan harus kita lakukan ketika kita menyambut kedatangan penyelamat kita, juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Anugerah dan kasih setia Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita sepanjang 1 tahun ini telah menghantarkan kita tiba kembali pada tahun baru gerejawi kita, yaitu Minggu Advent. Kita tahu bahwa Advent itu adalah hari penantian kita, hari persiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang membawa keselamatan dalam kehidupan kita. Minggu Advent ini kita rayakan selama 4 minggu. Itu berarti selama 4 minggu Advent yang akan kita jalani, kita diajak untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan benar untuk menyambut Yesus Kristus melalui 2 peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini melalui kelahirannya di Bethlehem. Di sana kita berharap bahwa bagi kita telah lahir juru selamat. Peristiwa yang kedua yaitu kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman.
Di sana kita berharap akan datangnya kesempurnaan keselamatan itu, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tentu selama 4 minggu Advent ini, persiapan diri yang kita lakukan bukan menyambut manusia, tetapi menyambut Juru Selamat, menyambut hidup yang kekal. Kedua kedatangan inilah yang memberikan kita pengharapan, yang meneguhkan iman percaya kita, terutama ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan yang akan kita alami di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus dalam minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan seorang raja yang dikatakan tadi dalam nats ini adalah Raja Kemuliaan. Advent yang pertama ini kita pakai untuk mempersiapkan diri kita untuk kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita belum bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat di rumah Tuhan yang kudus ini. Kesempatan ini, saat ini, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk semakin mempererat persekutuan keluarga kita dengan Tuhan. Kini saatnya kita melakukan persekutuan yang sungguh-sungguh. Kini saatnya kita mengevaluasi persekutuan keluarga kita selama ini. Kalau Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama sebagai orang tua dengan anak-anak kita untuk kita semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita belum bisa beribadah dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Tetapi ketika kita diizinkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing, mari kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya. Tidak waktunya lagi kita untuk berleha-leha, tetapi waktu yang Tuhan kita berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, mempersiapkan iman kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut kedatangan Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Tentu dalam menanti kedatangan Raja Kemuliaan itu, kita tidak menunggu dalam keadaan diam saja, dalam keadaan berpangku tangan saja. Persiapan yang kita lakukan bukan hanya sekedar menyambut tamu biasa. Yang kita sambut itu adalah Raja Kemuliaan. Tentu yang kita persiapkan bukan hanya dari luar saja, tetapi bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana rohani kita
menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sambut Dia dengan kerendahan hati. Kita sambut Dia dengan ketaatan kita. Kita sambut Dia dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam nats ini diperlihatkan dengan jelas siapa yang akan kita sambut itu. Raja kemuliaanlah yang diperkenalkan oleh pemazmur dalam nats ini, yang harus kita sambut, yang harus kita percayai, yang harus kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita baca secara keseluruhan pasal 24 ini, dapat kita lakukan, dapat kita katakan bahwa Mazmur 24 ini merupakan pujian yang memuliakan Tuhan sebagai Raja kemuliaan. Pujian ini juga dipakai oleh bangsa Israel ketika mereka mengarak-arak tabut perjanjian untuk masuk ke dalam bait Allah. Mereka bersorak-sorai, mereka memuji nama Tuhan sambil menyanyikan Mazmur 24 ini karena sukacita mereka dapat membawa tabut perjanjian ke dalam bait Allah. Mereka percaya bahwa dengan mereka bisa menempatkan tabut perjanjian ke dalam bait Allah, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah hadir memberkati mereka. Allah hadir menyertai kehidupan mereka. Allah hadir menjadi Tuhan penyelamat dalam kehidupan mereka. Tadi dikatakan dalam nats ini, Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel adalah Allah yang sangat agung dan mulia. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam nats ini, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Nats ini memperkenalkan Raja kemuliaan itu adalah sebagai Tuhan yang perkasa, yang mengalahkan segala peperangan-peperangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kalau dalam nats ini ada perkataan mengangkat kepala, itu diartikan sebagai penghormatan dan cara penyambutan kita dengan sukacita yang penuh kepada Raja kemuliaan itu. Dikatakan juga di sini, ketika kita menyambut Raja kemuliaan itu harus dengan sikap yang rendah hati, sikap yang penuh hormat, dengan sukacita yang berlimpah. Dikatakan juga dalam nats ini tadi, pintu yang berabad-abad, itu menggambarkan bahwa tabut perjanjian itu sudah ditempatkan pada posisi yang lebih permanen, tidak perlu lagi dipindah-pindahkan. Siapa yang akan berkuasa di dalam tabut perjanjian itu? Tadi dikatakan di sini adalah Raja kemuliaan. Bangsa Israel menyebut Allah itu dengan Raja kemuliaan, itu berarti bahwa Allah itu maha besar, Allah yang bertahta di atas segala-galanya, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Bangsa Israel merefleksikan pengalaman mereka yang menang dalam peperangan dan atas pertolongan Tuhan, terutama ketika mereka boleh berhasil keluar dari Mesir
dan mengalahkan Firaun dan pasukannya. Itu semua karena kuat kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Dan secara pribadi dalam diri Daud, dia mengaku, dia bersaksi bahwa dia dapat mengalahkan Goliat yang begitu kuat dan perkasa. Dan dia bisa menjadi raja atas bangsa Israel. Itu semua karena kuat kuasa Tuhan, karena keperkasaan Tuhan yang memampukan dia untuk mendapatkan kemenangan itu, untuk mendapatkan keberhasilan itu, untuk mendapatkan kesuksesan itu. Sehingga dalam nats ini dikatakan tadi, kehormatan, kejayaan, keperkasaan dan kemuliaan itu ada pada Tuhan Allah yang adalah yang layak untuk disembah, untuk diagungkan dan disanjung dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita hubungkan nats ini dengan perjanjian baru, maka dapat kita katakan bahwa Raja kemuliaan yang jaya dan perkasa dalam peperangan itu merupakan gambaran kemenangan Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengalahkan kuasa dosa dan kematian. Itu jelas dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Raja kemuliaan itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini, mengalahkan kuasa dosa yang memperbudak kita, sehingga kita memperoleh kemenangan, memperoleh sukacita, memperoleh kebebasan. Selain daripada itu dikatakan, sebagai Raja kemuliaan, dia datang ke tengah-tengah dunia ini dengan dia merasakan penderitaan kita. Di dalam peperangan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, di dalam penderitaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, dia datang menguatkan kita. Dia datang melawat kita. Dia ikut campur tangan di setiap peperangan, penderitaan, pergumulan hidup yang kita alami oleh karena dosa yang sudah menguasai kehidupan kita. Tetapi oleh karena Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian itu, mengalahkan penderitaan itu dengan kemenangannya melawan kuasa dosa dan iblis itu, itulah yang menjadi kemenangan bagi kita. Dan inilah yang memampukan kita untuk tetap bersuka cita dan memiliki pengharapan untuk menghadapi segala yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, termasuk itu dalam menghadapi virus corona atau COVID-19 yang sudah menyusahkan kehidupan kita, yang sudah menyengsarakan kehidupan kita. Yesus sebagai Raja kemuliaan telah memberikan kemenangan dan pengharapan kepada kita, supaya kita mampu menghadapi setiap apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat kepala kita. Kita angkat
penghormatan kita, kita angkat pengharapan kita untuk hanya berharap kepada Yesus Kristus yang penuh kuasa melepaskan kita dari segala beban penderitaan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali dengan penuh pengharapan dan hanya mengandalkan Yesus sebagai Raja kemuliaan bagi kita. Apapun kesulitan kita, apapun kondisi kita dan keadaan kita saat ini, mari kita dengan sukacita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena pada hari itulah Dia akan memberikan kita kemenangan dan kemuliaan sehingga kita tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Yesus sudah nyatakan kemenangan. Yesus sudah nyatakan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mari kita selalu mengarahkan pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sambut Yesus dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita menjadi Raja atas kehidupan kita, yang berkuasa atas kehidupan kita, yang berkuasa atas apa yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau menjadi Raja atas kehidupan kami, yang memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal. Engkau sudah angkat kami Tuhan dari kuasa kegelapan dunia ini, sehingga kami memperoleh kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami menyadari Tuhan, oleh karena dosa-dosa yang kami lakukan tidak selayaknya kami Engkau selamatkan, tetapi karena kasih setia-Mu, dan itulah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini. Engkau menjadi manusia sama seperti kami, menghadapi penderitaan sampai mati di kayu salib. Dengan pengorbanan-Mu, Engkau memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambutlah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan kami membuka hati dan pikiran kami, dengan segala kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan kami hanya kepadamu saja Tuhan. Kalaupun Engkau perhadapkan kami dengan segala penderitaan, dengan segala pergumulan hidup, dengan peperangan melawan musuh-musuh di tengah-tengah dunia ini, tapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau mampukan kami Tuhan, Engkau perlengkapi kami Tuhan, dan biarlah iman kami semakin teguh, pengharapan kami hanya kepadamu saja. Dan juga Tuhan, pada saat ini Engkau ingatkan kami Tuhan, dalam kami melakukan persiapan kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh membuka hati dan pikiran kami untuk tetap Engkau kuasai, untuk tetap Engkau isi dengan firman, sehingga kami mampu berjalan, kami mampu bertindak, kami mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga melalui hidup kami boleh menyaksikan keselamatan dan kemenangan yang Kau berikan kepada kami di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Kami menyadari Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 45,
ayat 1 sampai 3 sambil kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap setia bernubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan yang akan datang nanti. Dia telah merasakan apa yang telah kita rasakan ketika Dia menjadi manusia di dunia ini. Itulah yang membuat kita mempunyai keyakinan di tahun baru gerejawi ini, bahwa Dia bersama dengan kita, Raja Kemuliaan, perkasa dalam peperangan. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami supaya setia bernubuat tentang Raja Kemuliaan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan, penyakit karena COVID-19. Karena itu kita patut bersolidaritas dengan mereka yang terinfeksi, menjaga agar api pengharapan tetap menyala dalam diri mereka dan di dalam Allah. Karena itu, pergilah, siap sedialah membantu, menolong dan mendoakan mereka yang mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, orang-orang lemah dan yang tidak mempunyai tempat perlindungan, supaya kita bersama-sama bersuka cita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setia-Mu selama setahun ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kelak. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Shalom, Tuhan memberkati.